Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih sama kakak-kakak semua yang udah memberikan donasi untuk Mihu. Pokoknya big thanks to Kak Dika, Kak Beno, Kak Salis, Kak Paijo, Kak Mr. Q, dan Kak Bara. Pokoknya makasih banyak ya. Makasih juga buat kakak-kakak yang lainnya yang selalu support dan setia sama Mihu. Karena kalian semua, Mihu bisa sampai pada hari ini. Kalian semua yang terbaik. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah mendatangkan malapetaka untuk sementara waktu, hati banyak orang bergetar hebat ketika mereka melihat adegan ini. Baru kemudian mereka benar-benar percaya bahwa apa yang dikatakan Lindong sebelumnya adalah benar. Dia benar-benar akan menghabisi semua murid gerbang Yuan ini. Kekejaman seperti itu. Aku senang aku tidak menyinggung perasaannya. Sueling dari sekte pedang merasa kulit kepalanya mati rasa saat dia melihat adegan ini. Hatinya berulang kali bersuka cita pada kenyataan bahwa dia tidak secara paksa menyerang murid-murid sekte Dao pada awalnya. Lindong, aku akan merobekmu menjadi berkeping-keping. Yuan Chang sangat marah saat dia mengamati kerusakan yang terjadi pada murid gerbang Yuan. Segera setelah itu dia mengangkat kepalanya dan menatap Lindong yang berada dalam formasi cahaya. Selain Yuan Chang, Lei Qian dan Ling Zhen juga dalam kondisi yang agak menyedihkan. Ekspresi mereka sangat suram saat mereka menyaksikan adegan ini. Selain itu, ada kejutan yang tidak dapat disembunyikan di bawah kesuraman ini. Mereka benar-benar tidak membayangkan bagaimana Lindong benar-benar mampu menghancurkan formasi yang diciptakan oleh begitu banyak murid gerbang Yuan. Lindong menunduk. Pada saat ini Lindong menunduk. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat Yuan Chang dan yang lainnya. Sesaat kemudian, sebuah suara yang tanpa emosi perlahan menyebar ke bawah. Semua hutangmu kepada sekte Dao kami akan sepenuhnya dibalaskan olehku hari ini. Segel yang dibentuk oleh tangan Lindong tiba-tiba berubah setelah kata-katanya memudar. Orang bisa melihat bahwa formasi alam semesta kuno berputar terbalik sekali lagi saat seberkas cahaya aneh terbentuk di pusat formasi. Bajingan, kau berani! Yuan Chang dengan tegas berteriak. Ekspresinya berubah ketika dia melihat situasi ini. Lindong mengabaikan teriakannya. Dengan lambaian lengan bajunya, banyak sinar cahaya aneh segera datang menyapu dari segala arah. Pada akhirnya, mereka menembak ke arah murid gerbang Yuan yang ketakutan dari segala arah seperti sabit dewa kematian. Cepat mundur! Yuan Chang buru-buru berteriak saat melihat ini. Namun murid gerbang Yuan tidak lagi memiliki jalan keluar setelah kehilangan perlindungan formasi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melepaskan kekuatan Yuan mereka dan membentuk lapisan perlindungan di luar tubuh mereka. Namun pertahanan seperti itu jelas tidak berpengaruh terhadap berkas cahaya yang mengandung kekuatan desintegrasi. Oleh karena itu, semua orang menyaksikan dengan ngeri ketika para murid gerbang Yuan mulai menghilang satu demi satu ketika sinar cahaya itu tiba. Kekuatan disintegrasi yang terkandung di dalam berkas cahaya secara langsung menghapusnya dari dunia ini. Adegan di depan mata bukanlah adegan di mana darah dan daging berterbangan di udara. Dan tidak ada teriakan kesengsaraan. Hanya ada sosok aneh yang menghilang satu demi satu. Adegan ini menyebabkan seseorang bergidik. Semua orang hanya bisa melihat tanpa daya saat para murid gerbang Yuan menghilang dari dunia ini dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam beberapa menit, kurang dari setengah murid gerbang Yuan yang tersisa. Bajingan, gerbang Yuanku tidak akan melepaskanmu. Mata Lei Qian merah padam saat dia meraung. Apakah kau akhirnya mengerti bagaimana rasanya? Kebencian yang lebih mengerikan secara bertahap melonjak ke wajah Lindong saat dia menundukkan kepalanya dan tertawa dengan cara yang jahat.
Bukankah rasanya menyenangkan ketika kau membunuh murid-murid Sekte Daoku sebelumnya? Ayo, merasa baik untukku sekarang. Mata Yuan Chang berkedip gila. Ada dendam pahit yang tak tertandingi berkumpul di dalam hati mereka. Namun dia dengan cepat menarik nafas dalam-dalam sebelum dia berbicara dengan suara tegas. Lindong, kita mungkin sedikit berlebihan sebelumnya. Namun apa yang kau lakukan sekarang terlalu berlebihan. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan baik untuk siapapun. Mengapa kita berdua tidak mundur selangkah dalam kompetisi sekte besar ini? Sekte Daomu telah kehilangan banyak murid, tetapi gerbang Yuanku juga akan sangat menderita. Mengapa kita tidak membiarkan masalah ini selesai? Ucap Yuan Chang. Kakak Yuan Chang, Lei Qian segera berteriak dengan ketidakpuasan ketika dia mendengar ini. Diam! Yuan Chang tiba-tiba berteriak. Matanya dipenuhi dengan aura pembunuh saat dia menatap Lei Qian. Baru kemudian yang terakhir menutup mulutnya. Formasi orang ini terlalu mengerikan. Kita benar-benar tidak dapat memecahkannya. Tidak bijaksana untuk bersaing dengannya dalam kekejaman pada tahap ini. Di samping, Ling Zhen berbicara dengan suara yang muram. Hahaha, kau memang layak menjadi Raja Yuan kecil, mampu menekuk sesuai dengan keadaan. Di langit, Lindong tertawa, namun dia perlahan menggelengkan kepalanya. Namun apakah menurutmu aku Lindong adalah seseorang yang ragu-ragu saat melakukan sesuatu? Ucap Lindong. Lindong, jika kau benar-benar memaksa kami untuk melakukan langkah itu, kau mungkin akan menderita kerugian. Ucap Yuan Chang berbicara dengan suara yang serius. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan menderita pada akhirnya. Ucap Lindong tersenyum kejam. Karena situasinya sudah mencapai tahap ini, tidak mungkin baginya untuk berhenti. Dia adalah orang yang menentukan sejak awal. Sementara Yuan Chang adalah pria yang kejam dan juga tahu bagaimana bertahan dalam diam. Siapa yang bisa beristirahat dan makan dengan tenang ketika musuh seperti itu masih ada? Kau yang memintanya. Yuan Chang juga telah benar-benar marah oleh Lindong. Matanya gelap dan tegas saat dia melihat ke arah Ling Zhen dan Lei Qian dan berbicara dengan suara yang serius. Serang bersama. Kekuatan Yuan di tubuh bocah itu sudah habis. Dia tidak akan bertahan lebih lama. Ucap Yuan Chang. Ya. Setelah mendengar ini, dua Ling Zhen juga mengangguk dengan kekejaman di mata mereka. Semua murid gerbang Yuan yang tersisa, tinggalkan pertahananmu dan luncurkan formasi ofensif. Dari situasi sebelumnya, sepertinya berkas cahaya aneh itu memiliki kekuatan pemusnahan. Seorang murid biasa praktis tidak dapat memblokirnya. Kalau begitu, mereka mungkin juga mempertaruhkan nyawa dan menyerang mereka. Ya, meskipun para murid gerbang Yuan itu memiliki wajah yang ketakutan, mereka juga sadar bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang karena mereka telah dipaksa untuk didorong ke tahap seperti itu. Namun jauh di lubuk hati mereka, mereka samar-samar menyesali mendorong murid-murid Sekte Dao sejauh ini. Jika bukan karena itu, Lindong mungkin tidak akan menjadi begitu gila. Pada saat ini sosok trio Yuan Chang bergegas keluar hampir bersamaan. Kekuatan Yuan Power juga melesat keluar dan ketiganya menampilkan seni bela diri terkuat mereka. Kodeks Dewa Yuan, penjara iblis guntur. Pada saat ini kekuatan Yuan yang mengerikan menunjukkan beberapa jejak menjadi agak gila. Ketiganya telah mendorong kekuatan mereka hingga batasnya. Serangan menakutkan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bernafas terbang ke arah Lindong. Di belakang mereka, banyak murid gerbang Yuan juga melepaskan serangan terkuat mereka yang dengan panik membentangkan menuju formasi cahaya. Serangan putus asa ini tampaknya menyebabkan tanah bergetar. Lindong menyaksikan adegan ini dengan sedikit terkejut. Pada saat berikutnya dia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Kedua tangannya menyebar keluar saat benang darah keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya, menyebabkan dia langsung berubah menjadi sosok berdarah sementara tubuhnya juga menyusut. Jika kau ingin berjuang dengan hidupmu,
Aku akan menemani kalian semua juga. Benang darah ditembakkan, akhirnya mereka dengan cepat diserap oleh formasi cahaya. Segera seluruh formasi besar tiba-tiba mendapatkan warna merah samar. Selanjutnya formasi mulai bergemuruh saat diputar. Sementara serangan trio Yuan Chang terus-menerus hancur dan menghilang. Sinar cahaya aneh yang mengandung kekuatan disintegrasi sekali lagi melesat keluar dari formasi. Dan para murid gerbang Yuan di bawah mulai menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang mencengangkan. Sementara serangan trio Yuan Chang terus-menerus hancur dan menghilang. Mereka secara paksa mengandalkan kekuatan Yuan mereka yang agung, yang telah bergabung bersama untuk menahan kehancuran. Selanjutnya mereka dengan cepat mendekati Lindong yang berada dalam formasi cahaya. Mereka bisa merasakan bahwa Lindong saat ini benar-benar mencapai batasnya. Mungkin yang mereka butuhkan hanyalah serangan ringan dan mereka akan bisa membunuhnya. Bajingan, hari-hari baikmu sudah berakhir. Setelah kami menghabisimu, aku akan mengirim semua murid Sekte Dao itu untuk menemanimu di bawah sana. Ekspresi Lei Qian buas saat raungannya bergemuruh melintasi langit. Di bawah pengawasan tatapan tak berkedip yang tak terhitung jumlahnya, trio Yuan Chang terus mendekati Lindong. Semua orang menahan nafas pada saat ini. Mereka tahu bahwa hasil akhir akan ditentukan dalam sekali jalan. Hahaha. Pada saat ini Lindong yang tubuhnya berlumuran darah segar, dengan paksa membuka matanya. Dia menyaksikan ketiganya bergegas dengan wajah penuh kebencian. Lekungan kecil perlahan terangkat di wajahnya yang sekarang sangat berdarah sehingga terlihat agak mengerikan. Segera setelah itu kedua tangannya membentuk serangkaian segel aneh saat teriakan lembut keluar dari mulutnya. Berhenti! Gelombang misterius dengan cepat berdesir keluar secara melingkar. Setelah itu sosok trio Yuan Chang terdiam sejenak. Pada saat itu juga sinar cahaya yang sangat tebal tiba-tiba keluar dari belakang tubuh Lindong saat ketiganya terdiam. Akhirnya itu dengan kejam membombardir tubuh mereka di depan mata mereka yang ketakutan. Ini sudah berakhir. Ketika sinar cahaya membombardir tubuh ketiganya, suara Lindong yang sangat serak dan lemah tiba-tiba bergema di seluruh area. Sinar cahaya aneh yang cemerlang menyapu cakrawala dan menabrak tubuh trio Yuan Chang di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang akhirnya melihat ekspresi ketakutan muncul di wajah ketiganya pada saat tabrakan. Tatapan trio Yuan Chang menembus pancaran cahaya yang gemerlap dan menatap tak tergoyahkan pada sosok kurus yang hanya berjarak belasan kaki. Di mata mereka ada ketakutan dan ada juga ketidakpuasan. Selain itu ada juga beberapa ketidakpercayaan. Bahkan saat ini, mereka masih tidak dapat percaya bahwa semua murid elit gerbang Yuan mereka benar-benar akan dimusnahkan oleh satu orang. Murid gerbang Yuan, pemusnahan total. Kekejaman seperti itu bahkan telah melampaui Zhao Tong dari Sekte Dao sejak saat itu. Tatapan ketiganya terjalin pada saat-saat terakhir. Mereka semua melihat penyesalan di mata masing-masing. Jika mereka tahu bahwa Lindong adalah orang yang sangat kejam, mereka seharusnya tidak menekan Sekte Dao terlalu keras. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang tampaknya baik hati ini benar-benar akan menakutkan ketika dia menjadi gila? Salah hitung. Sebuah suara yang dipenuhi dengan ketidakpuasan perlahan bergema. Segera setelah itu pemandangan di depan mata ketiganya dengan cepat berubah menjadi kegelapan. Karena tubuh mereka juga dengan cepat menghilang di bawah sinar cahaya yang hancur. Formasi yang sangat besar di langit mulai bergetar saat memudar. Akhirnya cahaya terang benar-benar tersebar bersama dengan tubuh tiga raja kecil gerbang Yuan. Seluruh tempat ini menjadi benar-benar sunyi saat semua orang menatap ruang yang sekarang kosong. Tidak ada yang berani bernafas terlalu keras pada saat ini. Mata mereka tumpul saat mereka melihat ke arah di mana para murid gerbang Yuan berada. Dari masa hitam besar orang yang awalnya ada di sana, sekarang tidak ada lagi yang tersisa. Ada 537 murid gerbang Yuan. Ditambah trio Yuan Chang, jumlah mereka mencapai 540. Namun pada saat ini tidak ada satupun dari mereka yang selamat.
Mereka benar-benar dimusnahkan. Meskipun tanah berbatu saat ini tidak dipenuhi mayat dan darah juga tidak mengalir seperti sungai, semua orang masih bisa merasakan hawa dingin menyebar dari tempat itu. Rasa dingin ini masuk dari bagian bawah kaki mereka dan menyerang langsung ke kepala mereka. Orang ini terlalu kejam. Banyak tatapan berkumpul ke arah sosok yang berlumuran darah di langit. Dan kulit kepala mereka tidak bisa menahan perasaan agak mati rasa. Kompetisi sekte besar telah diadakan berkali-kali. Meskipun pertempuran besar akan terjadi selama setiap kompetisi, tidak ada satupun contoh di mana semua murid elit dari semua sekte benar-benar dimusnahkan. Ini tidak hanya membutuhkan kekejaman yang ekstrim, tetapi juga membutuhkan kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan seperti itu tidak dapat dicapai bahkan oleh jenius luar biasa dari sekte Dao, Zhou Tong, ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar saat itu. Namun sekarang itu telah dicapai oleh Lindong. Kali ini gerbang Yuan akan benar-benar menjadi gila. Wukun menarik nafas dalam-dalam menekan kejutan besar di hatinya. Kulitnya saat ini sedikit pucat, jelas dia takut dengan taktik Lindong. Setelah mendengar ini, para murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 surga di sekitarnya mengangguk setuju. Mereka yang bisa berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar pada dasarnya adalah murid elit. Namun semua murid ini sekarang telah hilang. Kemungkinan gerbang Yuan akan merasakan sakit yang luar biasa bahkan dengan fondasi mereka. Kompetisi sekte besar pada awalnya tidak dimaksudkan untuk menghemat. Sebaliknya, itu adalah pengalaman hidup dan mati. Setiap insiden yang terjadi di dalamnya adalah wajar. Di kompetisi sekte besar di masa lalu, kerugian yang diderita oleh para murid sekte Dao juga cukup parah. Kompetisi terakhir bahkan kakak perempuan senior Aula Langit itu dikepung dan dibunuh oleh para murid gerbang Yuan. Alasan para murid gerbang Yuan ini bertindak dengan cara yang begitu mendominasi juga karena mereka dapat mengandalkan aturan kompetisi, sehingga menyebabkan sekte Dao yang marah tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan menelan amarah mereka. Ling Qingzu dengan lembut melanjutkan, namun kemungkinan gerbang Yuan tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan sepenuhnya membayar semua hutang masa lalu mereka kali ini. Mulai hari ini dan seterusnya, mungkin nama yang terkuat di antara generasi muda wilayah Suan Timur akan menjadi milik Lindong. Wukun menghela nafas dan mengangguk. Dia tahu bahwa mereka yang telah menyaksikan pertempuran hebat yang putus asa hari ini tidak akan lagi berani memiliki niat untuk menantang Lindong. Orang nomor 1 di antara generasi muda memang gelar yang pantas. Namun meskipun sangat masuk akal bagi Lindong untuk menjadi begitu kejam karena aturan kompetisi, kemungkinan bahwa mengingat gaya mereka, gerbang Yuan tidak akan membiarkan ini selesai. Masalah ini pasti akan berkelanjutan. Ling Qingzu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia memiliki pandangan yang rumit di matanya saat dia melihat ke arah sosok di langit, yang seluruh tubuhnya memancarkan keputusasaan. Orang ini benar-benar bermaksud untuk membalikan wilayah Suan Timur. Pada saat ini cahaya di langit akhirnya menghilang sepenuhnya. Sementara tubuh Lindong sedikit terhuyung. Kelemahan dan kelelahan yang tidak bisa dijelaskan dengan panik menyebar dari anggota badan dan tulangnya, menyebabkan penglihatannya mulai menjadi hitam. Namun setelah beberapa saat, Lindong tiba-tiba mendengar suara mendengung dari langit ke depan sementara pandangannya berangsur-angsur menjadi redup. Dia dengan lemah mengedipkan matanya hanya untuk melihat lambang berkedip dengan cahaya tergantung di tempat itu. Gelombang riak yang sangat agung dipancarkan saat cahaya berkedip. Lambang roh. Lindong menatap lambang yang berisi energi yang sangat agung. Rohnya yang lemah bergetar hebat. Lambang roh ini ternyata ditinggalkan oleh Yuan Chang. Kekuatan disintegrasi telah mengubah Yuan Chang menjadi ketiadaan. Namun emblem roh ini telah ditinggalkan. Keheranan Lindong hanya berlangsung selama sepersekian detik. Selanjutnya dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dengan tiba-tiba dan meraih emblem roh. Tentu saja kecepatannya mungkin cepat, tetapi masih dilihat oleh banyak orang. Anehnya bagaimanapun,
Mereka yang hadir sebenarnya tidak dapat mengumpulkan keberanian sedikitpun untuk merebut emblem roh. Meskipun dihadapkan dengan harta yang langka dan unik, jelas bahwa tampilan sebelumnya Lindong masih melekat di mata mereka. Kekuatan Lindong tampaknya telah benar-benar habis setelah emblem roh memasuki tangannya. Pemandangan di depan matanya dengan cepat mulai berubah menjadi hitam saat tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Dari kelihatannya, dia langsung berada di titik terlemahnya. Seketika Ying Huan bergerak ketika dia melihat situasi dari bawah. Dia bergegas ke udara dan mendukung tubuh Lindong. Dia menatap sosok Lindong yang diwarnai merah oleh darah saat matanya yang besar tanpa sadar memerah. Tangannya yang panjang dan indah mengandung es saat menyeka darah dari wajah Lindong. Dengan mata yang merah, dia berkata, "Kau benar-benar terlalu ceroboh. Hahaha, aku telah berjanji pada pemimpin sekte untuk melindungi kalian semua. Namun kami masih kehilangan begitu banyak senior dan junior." Tubuh Lindong secara praktis bersandar pada tubuh Ying Huan. "Tunggu sampai aku bangun sebelum meninggalkan daerah iblis unik." Sebelum kesadarannya benar-benar hilang, suara lemah Lindong ditransmisikan ke telinga Ying Huan. Setelah itu pikirannya sepenuhnya turun ke dalam kegelapan. "Dasar bodoh, kau sudah melakukannya dengan sangat baik." Ying Huan menatap wajah Lindong yang dipenuhi dengan kelelahan. Matanya yang besar bersinar dengan ekspresi yang sangat lembut. Dia dengan cepat membawa Lindong dan perlahan-lahan mendarat dari langit. Segera setelah itu murid-murid Sekte Dao datang bergelombang seperti air banjir. Wang Yan menyaksikan murid-murid Sekte Dao bergegas dengan cara yang hampir gila saat dia menggelengkan kepalanya. Wajahnya yang biasanya tanpa emosi saat ini memiliki senyum yang sangat jelek. Orang ini benar-benar mengerikan. Murid gerbang Yuan telah sepenuhnya dimusnahkan. Ini jelas menyebabkan Wang Yan merasa sangat gembira. Setiap kompetisi sekte besar, murid Sekte Dao akan menderita kerugian besar setelah ditekan oleh murid gerbang Yuan. Mereka telah menahan kemarahan ini selama bertahun-tahun. Namun sekarang, mereka telah berhasil membalas dendam. "Kakak Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang?" King Ye menatap Lindong yang tidak sadarkan diri sebelum melihat ke arah Ying Xiao saat dia bertanya. Kompetisi sekte besar ini akhirnya berakhir. Tempat ini cukup dekat dengan formasi teleportasi. Jika mereka mau, mereka akan dapat meninggalkan tempat ini dalam sehari. Namun pergi mungkin mudah, tetapi begitu mereka meninggalkan wilayah iblis unik, mereka semua sadar bahwa seluruh wilayah Suan Timur kemungkinan akan menjadi gempar karena insiden ini. Badai yang akan datang bahkan lebih menakutkan daripada pertempuran di sini. Ying Xiao mengerutkan alisnya. Dia juga menyadari keributan yang akan terjadi ketika berita tentang masalah ini menyebar. Namun ini tidak bisa dihindari. Lindong berkata untuk menunggu dia bangun sebelum meninggalkan daerah iblis unik. Di sampingnya, Ying Huan berkata dengan lembut. Ying Xiao merenung sejenak setelah mendengar ini. Dia kemudian mengangguk. Tampaknya Lindong juga jelas menyadari betapa menakutkannya hal yang telah dia lakukan. Setelah masalah ini menyebar, gerbang Yuan pasti akan menjadi gila. Meskipun dia memiliki aturan kompetisi sekte besar sebagai perlindungan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa gerbang Yuan tidak akan mengambil tindakan apapun. Oleh karena itu Lindong harus bangun ketika dia meninggalkan daerah iblis unik. Selain itu, dia juga harus memulihkan kekuatan bertarungnya. Semua murid tinggal dan istirahat di sini. Kami akan menunggu Lindong untuk bangun. Ucap Ying Xiao segera mengeluarkan perintahnya. Tak satu pun dari murid Sekte Dao yang keberatan ketika mereka mendengar ini. Setelah itu, kelompok besar itu duduk di tanah membentuk bentuk melingkar yang melindungi Lindong di tengah. Sepertinya para murid Sekte Dao tidak berencana untuk segera pergi. Ucap Wukun berkomentar ketika dia melihat ini. Ini karena mereka akan menghadapi badai yang lebih besar begitu mereka meninggalkan daerah iblis unik. Lindong memiliki karakter yang sangat berhati-hati.
Dia pasti tidak akan membiarkan dirinya berada dalam situasi berbahaya seperti itu dalam kondisi terlemah. Ujar Ling Qingzu ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya dan botol giok muncul di dalamnya. Botol giok ini kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Ying Xiaoxiao yang jauh. Oh, Ying Xiaoxiao menerima botol giok dan sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ling Qingzu yang jauh. Ini adalah air liur giok jernih dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Ini akan berguna untuk luka-lukanya. Suara samar Ling Qingzu ditransmisikan dari kejauhan. Terima kasih. Ying Xiaoxiao jelas tidak menyangka bahwa Ling Qingzu akan benar-benar mengambil inisiatif untuk membantu. Namun dia tidak menolak tawaran itu. Setelah menyimpan botol giok, dia mengangguk ke arah Ling Qingzu dan berterima kasih kepadanya. Kalian semua, katakan padanya untuk berhati-hati ketika dia meninggalkan daerah iblis unik. Ling Qingzu berkata dengan lembut. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan memimpin sekelompok besar murid istana kemurnian tertinggi 9 surga untuk terbang. Setelah murid istana kemurnian tertinggi 9 surga pergi, sekte super yang tersisa juga mulai pergi. Orang bisa membayangkan bahwa mereka akan membawa berita tentang ini. Dan pada akhirnya itu akan mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.